Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Salam jumpa lagi di channel Novian. Kali ini di video ini saya mau memberikan pengalaman baru saya. Saya lagi bongkar head, skir klep, membersihkan kerak-kerak motor Mio M3. Ini motor sendiri guys, jadi ini sehernya udah saya skir sampai mulus mencilak kayak kecoa. Terus ini juga udah saya skir juga. Di sini saya akan membagi pengalaman saya untuk mengganti seal klep. Itu saya beli seal klep baru, karena dari baru saya beli motor ini belum pernah bongkar mesin. Ini juga udah saya kasih pembersih untuk supaya nggak ada kerak-kerak lagi. Dan untuk pertama ya kita masang ringnya guys, ring untuk penahan per klepnya. Kita pasang dua-duanya, memang ada dua posisinya. Diusahakan posisinya benar ya guys. Saya di sini akan menjelaskan secara perlahan-lahan biar semua paham. Jadi kita pastikan posisi sudah benar dan tidak ada yang mengganjal di bawah ring itu. Terus kita mau pasang yang namanya seal klep baru. Ini saya beli sekitar harganya itu 25 sampai 30.000 Yamaha. Ini dia bentuknya seperti ini, sama, dua-duanya bentuknya sama. Dan pemasangannya bebas guys, sebelah mana yang mau dipasang duluan bebas. Diusahakan kalau misalkan ada pelumas, kita kasih pelumas dulu itu bosnya, supaya seal ini masuk dengan sempurna dan mudah. Karena kalau misalkan seret atau tanpa pelumas dia akan lebih sulit ya, karena dia karetnya masih keras, masih lengket, jadi agak sulit didorong. Jadi kalau misalkan pakai pelumas itu dia akan sedikit licin gitu ya. Usahakan pemasangan jangan sampai miring guys. Usahakan benar-benar dia masuk dan posisinya tidak miring. Setelah satu sudah terpasang, satu lagi kita pasang dengan cara yang sama. Kalau bisa juga dikasih pelumas supaya dia mudah masuk. Kita cek lagi apakah posisinya sudah benar, tidak miring. Kalau bisa dan diusahakan diperiksa lagi guys. Kita neken bagian atasnya tuh harus hati-hati, jangan sampai karetnya itu dia sobek. Kalau karetnya sobek otomatis ya rusak guys, nggak bisa dipakai. Walaupun kita paksa pakai, dia akan bocor gitu guys. Setelah seal sudah kelar, kita pasang klepnya. Di sini juga kita lakukan dengan secara hati-hati, karena kalau kita asal masuk terus kita masukin ke lubang sealnya itu, takutnya sealnya itu kedorong lagi. Dan pastikan kita posisi sealnya itu tidak berubah ya, karena kan di saat kita masukkan itu dia kedorong ke atas. Setelah sempurna dan bagus, nggak ada perubahan di seal, kita pasang klep yang kedua dengan cara yang sama.
secara hati-hati dan perlahan supaya seal klepnya itu tidak terangkat dan tidak berubah posisi. Pastikan juga seal klepnya kedua-duanya benar-benar terpasang dengan baik. Setelah itu kita akan memasang pernya ini kita pasang di bagian klepnya. Jadi ada per itu yang namanya agak sedikit renggang dan sedikit rapat di bagian atas atau bawah. Nah, kalau yang rapat itu di bagian bawah guys. Ya, ini juga kancingnya dan ringnya kita usahakan pasang dulu sebelum kita tancap. Dan posisinya dia harus ke atas guys, belahannya itu harus ke atas. Terus kita taruh di atas per. Kita di sini membutuhkan kunci letter T shock 12 dan sama gumpalan apa ya namanya, gumpalan bahan-bahan atau semacam apalah untuk mengganjal di bagian bawah untuk supaya payung klepnya tidak rusak di saat kita dorong, karena nanti untuk pemasangan kancingnya ini kita dorong dengan kuat supaya walaupun klepnya kedorong dia nggak akan terbentur dengan ubin atau yang di bawah guys. Kita menggunakan namanya itu kunci shock letter T ya, yang 12, dan kita kasih bahan supaya pinnya itu kedorong gitu. Kalau misalkan belum bisa masuk, kita pastikan lagi posisinya dengan benar, kita cek lagi. Ya, kita coba lagi. 1, 2, 3. Kita tekan dengan kuat guys ke bawah. Nah, ini udah terpasang. Pastikan juga kancingnya tidak ada yang miring atau terangkat satu atau yang kurang masuk satu. Kalau misalkan kurang yakin, kita coba lagi biar sampai rata kancingnya itu guys. Pastikan lagi posisinya dengan benar. Kalau sudah benar, kita siap akan pemasangan ring yang kedua atau ring yang satunya lagi. Ini ring yang kedua yang kita akan mau pasang. Kita pastikan juga posisi ringnya pernya itu masuk di ring bagian bawah ya guys. Jangan sampai miring atau dia ada posisinya di atas per, kan ada kayak semacam kayak cekokan gitu guys. Jadi mesti ngeplak dulu baru kita kunci. Caranya sama guys ya, jadi kita tekan ke bawah dengan kuat. Jangan lupa diganjel bagian bawahnya supaya tidak luka klepnya, payungnya.
Pastikan juga posisi sudah pas. Kalau sudah pas, kita dorong aja guys sampai bunyi celek. Nah kalau udah bunyi celek itu dia udah ngunci, dia udah nyangkut ya. Kita cek lagi guys, apakah sempurna atau sudah benar semua pemasangannya. Jangan sampai nanti pas saat kita mau ngerakit lagi di motor ternyata ada yang kurang bagus pemasangannya, jadi nanti kita akan bongkar 2 kali. Kita cek lagi guys ya. Kalau memang sudah kita pastikan semuanya baik, kita akan memasang yang namanya noken as. Ini dia noken as. Kita masang noken as juga harus hati-hati guys, jangan sampai di bagian tengahnya itu terluka ya, atau ada baret-baret. Ini ada pentolan ini di bagian belakang kelahar, jadi posisinya harus masuk di bagian tengah. Kalau misalkan miring atau tidak pas di tengah, dia tidak akan masuk walaupun dipaksa juga istilahnya bisa pecah guys, bisa rusak. Jadi kita posisikan dengan posisi yang pas baru dia bisa masuk. Setelah pas kita dorong ke belakang sampai bunyi tlek. Nah itu udah pas dia. Nah, jadi masuk dia. Kita usahakan, kita lihat lagi guys, dia miring apa enggak posisinya. Ini kita mau masang bagian pelatuk klep. Kalau posisi pelatuk klep sepertinya sama, 1 sama 2 itu bentuknya sama, jadi bebas. Kita usahakan kita pasin dulu posisinya, setelah pas baru kita pasang pinnya. Kalau bisa juga dikasih pelumas ya guys pinnya itu, supaya masuknya dengan mudah, licin. Setelah kita masukin perlahan-lahan, kalau misalkan kurang masuk jangan dipaksa, usahakan dicabut dulu. Kita tambah pelumas supaya mudah masuknya.
Kalau misalkan agak sulit, boleh kita ketok-ketok sedikit pelan-pelan, jangan sampai terlalu over. Kita bantu masuk dengan palu, kita getok-getok pelan-pelan aja guys. Di sini sepertinya agak kesulitan masuknya. Kita coba lagi pelan-pelan. Mungkin karena baru kali ini dibuka, dia agak-agak sulit juga guys, masih ngepres banget. Kita bantu aja dengan palu, kita getok pelan-pelan. Yang penting udah ngepas, nggak apa-apa. Kita bantu pelan-pelan, dan itu juga makin lama makin dia masuk. Dia harus benar-benar masuk guys, langsung rapet ke belakang dan rata ya. Kalau misalkan yang satu udah beres, kita pasang pelatuk yang kedua. Caranya juga sama guys, kita kasih pelumas supaya lebih mudah licin. Kita bantu dengan palu juga supaya lebih mudah. Usahakan benar-benar masuk ya guys, dan rata.
Setelah masuk dua-duanya, kita kunci lagi guys. Ini ada pengunci untuk lahar dan yang tadi ya, pin 2. Kita masukin bautnya pelan-pelan supaya tidak lecet. Kalau sudah, kita kencengin dengan kunci L5 sampai dia posisinya kenceng ya guys, jangan sampai kendor. Takutnya kalau kendor nanti dia kedorong jadi berantakan di dalam. Kalau udah kencang berarti kita udah selesai untuk pemasangan head ini, pemasangan seal dan klepnya, dan siap untuk kita rakit lagi ke motor guys. Usahakan kuncinya tuh bener-bener kenceng ya guys, dan posisi bautnya ini harus rata, jangan sampai miring. Setelah udah selesai semua, kita cek lagi, kita lihat-lihat lagi apakah pemasangan kita emang benar-benar udah sempurna. Tinggal nanti kita akan style klepnya guys di video berikutnya ya. Simak terus video dan channel ini. Yang belum subscribe, pencet saja subscribe-nya dan like, comment, and share ya guys, supaya channel ini lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tutorial dan pengalaman saya. Ya, ini saja guys yang saya berikan buat mas-mas bro semua dengan pengalaman pribadi saya membongkar head Mio M3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.